Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Bella dengan NIM 221110 2431382. Saya berada di kelas C, program studi S1 Manajemen. Saya di sini akan menjelaskan modul 1, 2, 3. Modul 1, tujuan, pengertian, pelaku, dan perbedaan bisnis. Tujuan bisnis ada 3 macam, yaitu 1. Kebutuhan yang beraneka ragam. Awalnya bisnis adalah bertukar barang dan bertukar jasa. Sekalipun hampir tidak berubah, yakni orang berbisnis untuk mendapatkan uang dan uang akan dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhannya yang belum dimiliki. 2. Kebutuhan dan keinginan. Orang yang berbisnis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah kebutuhan hidupnya terpenuhi, lahirlah sebuah keinginan yang harus dipenuhi oleh orang yang mendapatkan keuntungan melimpah. Tetapi harus berbisnis karena keinginan terus bertambah seolah-olah tidak ada batasnya. 3. Keuntungan atau laba. Keuntunganlah yang mendorong kuat seorang pembisnis untuk berinovasi dan berkreativitas supaya bisnis yang dijalankannya berkembang. Sebuah keuntungan ini bukan hanya untuk materi ataupun untuk uang, namun memberikan pekerjaan kepada orang lain akan membuka lapangan pekerjaan. Pengertian bisnis. Bisnis adalah suatu usaha individu atau kelompok yang mengembangkan dan mentransformasikan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen, sehingga mendapatkan keuntungan atau laba dengan kegiatan itu. Pelaku bisnis. Menurut Jeff Madura, ada 5 pemegang kepentingan dalam berbisnis atau berusaha. 1. Pemilik, 2. Kreditur, 3. Karyawan, 4. Penyedia material, 5. Pelanggan. Perbedaan bisnis. Bisnis dibedakan menjadi 2, yaitu bisnis kecil dan bisnis besar. Umumnya bisnis kecil pemilik jadi manajer. Daerah operasi lokal, organisasi sederhana, pemilik intim dengan karyawan. Banyak kegagalan dan pemilik serba bisa. Sedangkan bisnis besar manajer bukan pemilik. Regional atau nasional, organisasi kompleks, pemilik tidak dikenal dengan karyawan, jarang yang gagal, dan manajemen spesialis. Bisnis kecil salah satunya pedagang kaki lima yang menempati wilayah lokal. Semester bisnis besar adalah PT-PT besar di Indonesia. Modul 2. Tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam tanggung jawab sosial perusahaan harus memperhatikan 5 aspek antara lain. 1. Pelanggan, 2. Pekerja, 3. Pemegang saham, 4. Kreditur, 5. Masyarakat. Tanggung jawab sosial kepada pelanggan. Bagaimana memastikan tanggung jawab bisnis? Yang pertama, tetapkan kode etik. Menetapkan pedoman atau petunjuk terhadap kualitas produk sekaligus menunjuk petunjuk karyawan. Pelanggan harus dipelihara dengan baik. Yang kedua, monitor keluhan pelanggan, terus dimonitor, jika ada keluhan segera lakukan perbaikan. Yang ketiga, memperbolehkan umpan balik pelanggan. Meminta pelanggan untuk memberikan umpan balik terhadap barang dan jasa yang mereka beli. Bagaimana memastikan tanggung jawab pemerintah? Yang pertama, peraturan keamanan produk, kehalalan produk, kadaluarsa, kandungan bahan dan kualitas produk. Yang kedua, peraturan periklanan. Pemerintah melarang iklan yang menyesatkan atau memojokkan produk perusahaan lain. Yang ketiga, peraturan persaingan industri. Pemerintah mempromosikan persaingan di seluruh industri agar tidak ada monopoli. Tanggung jawab sosial kepada pekerja. Pertama, keamanan pekerja, memastikan tempat kerja adalah nyaman baik tempat ataupun peralatan. Kedua, perlakuan pekerja, memastikan tidak ada diskriminasi. Ketiga, kesamaan kesempatan. Kesamaan kesempatan, tidak ada sara. Keempat, bagaimana memastikan tanggung jawab bisnis.
keluhan prosedur, kode etik, UU Ketenagakerjaan. Tanggung jawab sosial kepada kreditur. Jika suatu perusahaan ada masalah keuangan dan tidak dapat memenuhi kewajiban, maka perusahaan wajib memberitahukan kepada kreditor dan biasanya kreditur tersebut memperpanjang jatuh tempo pembayaran serta memberikan vonis dalam mengatasi masalah keuangan. A. Yang pertama, kewajiban keuangan. B. Yang kedua, informasikan kreditur jika mempunyai permasalahan keuangan. Tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab memuaskan pemilik. Manajer perusahaan monitor keputusan perusahaan untuk meyakinkan bahwa mereka membuatnya untuk kepentingan pemilik, termasuk juga gaji karyawan dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Dalam hal ini, karyawan tinggal memfokuskan kepada memaksimalkan perusahaan. Tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Proses produksi yang digunakan perusahaan juga produksi yang dihasilkan dapat mencemari atau merusak lingkungan, misalnya polusi udara yang berbahaya bagi masyarakat, atau bisa juga mencemari air terkait limbah buangan yang tidak tepat. Bisa juga pencemaran kebisingan perusahaan jika perusahaan ada di pemukiman padat penduduk. Semua hal itu adalah dampak lingkungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Pertama, menjadi sponsor dalam kegiatan masyarakat lokal di mana perusahaan itu berada. Kedua, sumbangan kepada masyarakat tidak mampu. Ketiga, membangun fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat. Keempat, memberikan pemeriksaan gratis. Kelima, memberikan beasiswa bagi anak yang tinggal di sekitar perusahaan atau di daerah tertentu. Implementasi Corporate Social Responsibility. Pertama, sektor pendidikan. Kedua, bina lingkungan. Ketiga, kesehatan. Keempat, pengembangan UMKM. Kelima, lingkungan hidup. Keenam, kegiatan sosial. Ketujuh, infrastruktur. Kedelapan, peduli bencana. Modul 3. Bentuk hukum, lingkungan, kebaikan, dan keburukan perusahaan. Badan usaha yang berbadan hukum dan yang bukan badan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum. 1. Subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri. 2. Harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi pengurus atau anggotanya. Badan usaha yang bukan berbadan hukum. 1. Subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya. 2. Harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus atau anggotanya. Lingkungan perusahaan atau bisnis. Ada beberapa lingkungan perusahaan atau bisnis yang harus diperhatikan, yakni 1. Lingkungan teknologi. 2. Lingkungan hukum dan politik. 3. Lingkungan sosial budaya. 4. Lingkungan bisnis. Bentuk perusahaan. Dalam pemiliknya, perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam perekonomian terutama dapat dibedakan kepada 3 jenis, yakni antara lain. 1. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki satu individu. Akan tetapi, dalam prakteknya badan usaha ini kerap kali merupakan perusahaan keluarga, yakni perusahaan yang menggunakan seluruh atau sebagian keluarganya untuk menjalankannya. Kebaikan perusahaan perseorangan. 1. Mudah didirikan. 2. Modal mulai usaha kecil. 3. Pengelolaan fleksibel dan bebas. 4. Kerahasiaan usaha terjamin. Kelemahan dan keburukan perusahaan perseorangan. 1. Pertanggungjawaban tidak terbatas. 2. Modal terbatas. 3. Kualitas manajerial dan kualitas pekerjaan terbatas. 4. Kelangsungan operasi perusahaan terbatas. 2. Perusahaan perkongsian adalah menggabungkan sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak untuk kerjasama di bidang usaha yang diminati bersama. Kebaikan perkongsian modal dengan modal dan tenaga atau modal dan tenaga saja.
Kebaikan perusahaan perkongsian lebih banyak, modal dapat dikumpulkan lebih banyak, keahlian yang diperoleh, umur usaha lebih panjang, kebutuhan untuk membuat perjanjian kerjasama yakni modal yang ditanam setiap anggota, gaji dan pembayaran lain kepada anggota perkongsian yang akan menjalankan, cara pembagian keuntungan dan cara menentukan ganti rugi kepada anggota yang keluar. 3. Perusahaan perseroan terbatas. Perusahaan ini dapat digolongkan menjadi dua, yakni perusahaan publik dan perusahaan privat. Yang sangat membedakan adalah jika perusahaan publik sahamnya dijual di pasar saham, dan jika perusahaan privat hanya dijual di kalangan terbatas saja. Biasanya mereka-mereka yang sudah dikenal atau temannya. Kebaikan perusahaan perseroan terbatas. 1. Tanggung jawab terbatas. 2. Saham perusahaan mudah ditunaikan. 3. Pengelolaannya lebih profesional. Keburukan perusahaan perseroan terbatas. 1. Pendiriannya lebih kompleks. 2. Dua kali pembayaran pajak. 3. Peraturan yang harus dipatuhi lebih banyak. 4. Sukar merahasiakan perusahaan. 5. Dapat mengurangi motivasi kerja. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.